Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dari PJ Modul 2 akan menjelaskan mengenai tutorial dari pengoperasian WinKSB untuk penyelesaian program linear pada eksploitasi constraint. Nah, di sini udah terbentuk ya untuk persamaan dari program linearnya tersebut atau linear programming. Nah, di sini akan kasih penjelasan awal dulu untuk mak Z ini sih adalah maksimasi Z atau fungsi tujuannya dengan fungsi tujuan itu memaksimumkan. Nah, untuk ini itu berasal dari profit setiap masing-masing produk. Nah, untuk ini MTTB, MTTK sama MT ini sebagai variabelnya. Kemudian ada S garis miring C, ini tuh source atau sumber dayanya, dan di sini juga ada ketidaksamaannya tersendiri. Nah, untuk di sini akan karena fokus di bagian WinKSB untuk linear programming, maka untuk mempersingkat waktu akan jelaskan sambil mengoperasikan WinKSB-nya saja. Pertama-tama kalian wajib untuk menginstal aplikasi bantuan apabila tidak menggunakan OS dari Windows XP, maka perlu untuk menginstal dan mendownload Oracle VM VirtualBox. Nah, di sini akan udah buat untuk dimana itu untuk pembuatan dari si Windows XP-nya. Di sini udah akan buat untuk foldernya PTIN. Akan tinggal ngeran aja ini. Kan operating systemnya. Nah, di sini OS-nya Microsoft Windows XP. Ya. Jadi apabila kalian bukan pengguna Windows XP, ya maka harus mendownload dulu atau serta menginstal Oracle VM VirtualBox. Berhubung Akang sendiri sudah menginstal dari software WinKSB pada Windows XP yang udah Akang install juga, maka di sini Akang juga bisa langsung mengklik icon WinKSB. Nah, untuk selanjutnya di sini ada berbagai pilihan dari fitur WinKSB. Nah, di sini Akang akan memilih dari linear and integer programming. Kemudian klik ini dan akan muncul ILP Problem Specification atau Linear Programming and Integer Linear Programming Problem Specification. Nah, untuk problem title-nya bebas kalian masukkan apa. Untuk contohnya akan seperti ini. LP eksploitasi constraint. Di sini number of variabelnya kan sudah dijelaskan tadi bahwa ada 3 produk maka ada 3 variabel, yaitu yang pertama MTTB, yang kedua ada MTTK, dan yang ketiga ada MTA. Berarti ada 3 variabel. Untuk number of constraint-nya sendiri, sebelumnya kan saya jelaskan bahwa source ini sebagai constraint-nya juga. Nah, untuk
sumber daya ini karena memiliki keterbatasannya, maka bisa langsung saja di sini di jumlah ada berapa yang tanda ketidaksamaan, berarti itu adalah source-nya atau constraint itu sendiri. Nah, di sini bisa dihitung ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini bisa langsung diketikkan saja 14 di number of constraint atau pembatas atau kendalanya, fungsi kendalanya. Jadi constraint ini nama lainnya atau istilahnya tuh kendala atau fungsi kendala. Jadi ini tuh ada fungsi kendala yang di sini ada variabelnya dan yang di sini adalah fungsi tujuan. Lanjut lagi. Kemudian untuk objektif kriterianya kalian pilih maximization atau memaksimumkan. Default variable type-nya non-negative continuous type sama. Data entry formatnya spreadsheet matrix form tetap sama. Berikutnya kalian klik OK. Setelah itu di sini udah muncul tampilan seperti ini, ada berupa tabel, kalian masukin di sini. Nah, untuk maksimasi ini sesuaikan dengan fungsi tujuannya. Untuk variabelnya apa? Di sini variabelnya sini ada 36.600. Ketikkan di sini 36.600. Untuk X1 ini yaitu MTTB, X2 ini adalah MTTK, dan X3 ini adalah MTA. Yang tadi ini maksimasinya 36.600. 36.600. Tidak perlu menggunakan titik karena di sini di WinKSB titik itu tidak perlu atau ribuan itu tidak perlu menggunakan titik. Jadi langsung saja tulis angka tanpa titik untuk ribuan. Sedangkan untuk desimalnya itu menggunakan titik formatnya. Sini X-nya 36.600. Kemudian untuk MTTK-nya sendiri 37.600. 37.600. Kemudian untuk MTA ini ada 31.700. Selanjutnya di sini untuk C1 dimasukkan lagi untuk C1 ini atau constraint yang pertama. Nah, untuk dari yang di sini 5,09, 5,08, dan 5,3 ini berasal dari waktu baku pada data routing. Nah, jadi kalian setelah mendapatkan waktu bakunya setiap stasiun kerja, nah kalian masukin ke sini ke format LP-nya. Aku langsung masukin aja ya di sini untuk di sini karena di sini ada dikarenakan SK3 atau pembobotan hanya dilewati oleh satu komponen, maka stasiun kerja tersebut menjadi pengecualian. Nah, berarti di sini yaitu yang ketidaksamaan yang pertama adalah SK2, kemudian dilewati SK3 ini berarti langsung ke SK4 atau pemotongan, kemudian SK5 atau pengefresan, SK6 dilewat karena sudah dihapus pada modul 1 atau pengukuran 2, langsung ke SK7 pengelaboran,
Setelah itu ada SK8, ada sini ada pengeboran, kemudian di sini SK8 ada penghalusan. Setelah itu selanjutnya di sini langsung dilewati saja untuk SK9 atau pemeriksaan, langsung saja ke SK10. SK10 ini itu assembly-nya atau lintasan perakitannya. Di sini ada perakitan 1, kemudian ada perakitan 2, dan perakitan 3. Setelah itu di sini untuk berikutnya juga ada format dari matriksnya itu sendiri, ketentuannya memang seperti ini, 100, 010, 001, dengan pembatasnya itu untuk di sini tuh dari segi demand masing-masing produk, karena di sini demandnya tuh untuk MTTB ya, maka MTTB gitu yang jadi pembatasnya. Apabila yang satunya itu MTTK, berarti di sini demandnya MTK, dan apabila di sininya MTA, berarti di sini juga ada demand MTA. Selanjutnya sesuaikan juga untuk yang di sini. Namun untuk yang sebelumnya 10.080 yang dapat dari mana? Karena di setiap stasiun kerja itu mempunyai kapasitas tersedianya masing-masing berdasarkan data hari kerja juga, maka di sini diperolehnya 10.080 untuk pembatasnya. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk 3 pertidaksamaan selanjutnya dapatnya ini mesti tetap menggunakan dari format matriks, yaitu 100, 010, dan 001 ini dapatnya dari mana? Nah, yang ini itu sebagai format matriksnya sendiri dengan pembatas untuk yang dapat diproduksi, kapasitas yang mampu untuk diproduksi itu sebenarnya bebas, tapi di sini kami membatasi 100. Ini untuk MTTB 100, karena di sini satunya untuk MTTB, kemudian satu untuk MTTK, berarti di sini tetap 100 juga. Dan berikutnya juga untuk MTA juga, 1 MTA ini berarti MTA-nya 100 untuk dapat diproduksi. Selanjutnya kita masukin untuk di WinKSP-nya sendiri ya. Kita mungkin sambil ini aja biar cepat, biar bisa melihat langsung. Biar bisa melihat langsung juga. Nah, di sini karena di sininya sama, untuk di sini 10.080 semua, maka nanti sini untuk ceritanya dimasukin dulu. Karena berhubung di sini semua sama, untuk yang pembatasnya maka semua dimasukin saja 1080, tapi disesuaikan juga dengan di sininya, dengan stasiun kerjanya. Nah, tapi jangan kan semua ditulisin 1080 juga. Nah, untuk C1, nah ini 5,09 masukin 5,0, tapi di sini tidak menggunakan koma, pakai desimalnya pakai titik 5,09, terus juga ada 5,08, 5,08, kemudian ada 5,3, dan di sini juga untuk di sini juga 10.080. Nih 10.080. Maka tulis di sini 10.080.
Selanjutnya di sini untuk yang SK 4 berarti. Di sini 1,92 titik 1,92 dan ada C3 nya juga ada 8,06 28,06 28,08 TA-nya 18,66 dan ada C4 nya di sini semua samain lagi 4,14 kemudian ada lagi 4,33 ini 4,46 di sini juga sama ya 1080. Nah ini samain lagi 1080 dibuat dulu nih 1080. Bisa juga di sini copy juga biar cepat. Paste. Selanjutnya juga untuk 4,14 berhubung mudah, jadi di sini 17,4 di sini lanjutin lagi. Ini C5 itu 17,4 dan 17,83 17,83 Ini sama 1080 lagi. Berikutnya untuk C6 nya ini 0,27 nih 0,27 0,26 kemudian ada 0,31 jangan lupa untuknya sama 1080. Untuk C7 nya 0,63 kemudian 0,63 lagi 0,63 kemudian TA nya 0,34 0,34. Setelah selanjutnya untuk constraint yang ke-8 0,63 berhubung sudah PRS berarti sininya MTTB sama MTI nya 1,29 1,28 sama lagi batasnya. Untuk C9 berhubung sudah masuk ke format matriks, nah kalian sesuaikan lagi untuk 0 di sini masukin di mem MTTB nya kan di sini MTTB kan di sini di mem MTTB nih di sini ada 680 amat ya 680 kemudian ini sini sama 010 biar mempermudah saja di sini lihat aja di sini 700 ini. Kemudian selanjutnya untuk ini format matriks seperti pada umumnya 600
Di sini untuk demand dari MTA 600 C12. Selanjutnya sama lagi satu mohon maaf, satu nol. Di sini yang ini 100 100 100 100 0 1 0 100 0 0 1 100. Nah, berhubung di sini sudah selesai semua dimasukkan, untuk dari yang WinKey SB-nya itu sendiri, maka kita sudah dapat menjalankan WinKey SB ini. Di sini sudah beres ya. Untuk variabelnya juga X1 ini sebagai MTTA, X1 ini sebagai MTTB, X2 ini sebagai dari MTTK, serta X3 ini sebagai MTA. Nah, ini juga untuk fungsi tujuannya maximize, untuk memaksimumkan profit dari penjualan produk. Kemudian constraint 1 atau C1, constraint ke 1 dan sampai ke 14. Untuk di sininya juga ada RHX sebagai dari pembatasnya, masing-masing ketidaksamaan. Kemudian dari X1 hingga, maksudnya mohon maaf, dari C1 sampai dengan C8 ini dari waktu baku pada setiap stasiun kerja. Ini dari SK2, ini SK4, SK2 sebagai dari pengukuran 1, kemudian juga langsung ke SK4 pemotongan, C3 nya juga tadi sebagai SK dari pengefresan atau SK yang kelima. Kemudian C4 nya itu hubung sudah dihapuskan tadi SK6, jadi C4 nya itu sebagai dari SK pengeboran, kemudian yang C5 nya itu konstan kelima itu sebagai SK yang ke-8 atau SK penghalusan. Kemudian untuk berikutnya C6 ini dari yang tadi ya, masuk di tidak butuhkan pemeriksaan, jadi langsung ke perakitan karena kan untuk scheduling perakitan juga. Jadi yang C6 ini perakitan 1 atau SK10, yang C7 nya ini SK11 atau perakitan 2, kemudian yang C8 ini SK terakhir atau SK12. Nah, ini perakitan 3. Selanjutnya untuk di sini C9 hingga C14 ini menggunakan format pengisian dari matriks atau 100, 010, 001. Ini dari format matriks identitas. Disesuaikan juga untuknya di sini. Untuk apabila terisi 1, maka itu demand-nya. Demand di sini untuk MTTB 080. Sini demand untuk MTTK yaitu 700. Ini adalah demand untuk MTA adalah 600. Kemudian untuk berikutnya, format matriks berikutnya ini sebagai kuantitas yang dapat diproduksi minimumnya sebesar 100 unit. Nah, ini berlaku untuk setiap produk MTTB, MTTK, dan MTA. Setelah semuanya siap, semua bisa lanjut ke proses dari sininya ya. Sebentar. Bisa kalian di sini juga.
Tapi berhubung di sini kan harus memperlihatkan dari tahapan iterasinya hingga yang paling optimal. Nah, maka kalian bisa memilih dulu solve and analyze. Kemudian kalian pilih solve and display steps. Nah, ini untuk iterasi yang ke-1. Nah, di sini kalian harus mendokumentasikan setiap iterasi. Di sini ada iterasi ke-1, Nah, untuk yang tadi di sini kan ada juga yang namanya di format matrix kalian ada lihat huruf S. Nah, ini tuh sebagai faktor select. Ini faktor select masing-masing ketidaksamaan. Sedangkan untuk berikutnya kan ada juga yang minus dari si selectnya, sehingga di sini mohon maaf ya sebenarnya. Sebentar ya, mohon maaf. Nah, akan dulu sebelumnya. Hubung tadi akan lihat ada yang harus diperbaiki sebentar ya. Maaf. Nah, di sini berhubung ada yang harus diperbaiki sebentar dari format LP-nya. Di sini karena tidak semuanya lebih kecil sama dengan, nah terlihat bahwa di constraint ke-12, ke-13 dan ke-14 ini lebih besar sama dengan, maka di sini juga harus diperbaiki untuk ininya, untuk constraint-nya itu. Untuk tandanya jadi lebih besar sama dengan. Ya, ini pun demikian sama, kalian bisa mengubah langsung seperti ini. Agar tidak terjadi kekeliruan, maka harus dicek lagi ya. Nah, bisa dilanjutkan lagi. Untuk yang dari lebih besar sama dengan ini, kenapa bisa ada lebih besar sama dengan? Karena di sini itu kan untuk yang konstan ke-12, ke-13 dan ke-14 ini sebagai minimum produksi. Nah, maka untuk tandanya pun jadi lebih besar sama dengan. Jadi untuk minimum produksi dari setiap masing-masing produk ini tuh 100. Berarti lebih dari 100 tidak masalah seperti itu. Nah, berikutnya udah gini, udah boleh. Sekarang bisa dilanjutkan ya. Untuk solve and analyze dulu. Kemudian solve and display steps. Nah, seperti ini. Terlihat ya. Nah, karena tadi ada yang di sini ada yang dilihat di format LP, kembali lagi ke format LP. Di sini ada yang plus ini, format yang plus ini itu faktor select yang bernilai positif, sehingga tidak membutuhkan variabel lain. Nah, berhubung di sini kalian juga sebelumnya pernah mempelajari dari mata kuliah OR atau Operational Research, khususnya untuk metode simplex. Nah, kebetulan di sini juga untuk yang variabel select yang S12 ini, S13 dan S14 ini bernilai negatif, maka membutuhkan variabel bantuan yaitu berupa artificial yang bernilai plus.
itu plus R1 plus R2 dan plus R3. Nah, di sini fungsinya itu sebagai nilai yang tak terhingga besarnya, tapi memiliki nilai. Itulah istilah lain dari artifisial. Nah, ini untuk iterasi yang pertama ya. Kembali lagi ke WinKSP-nya. Terlihat di sini ada select 1, select C1, berarti select untuk konstan ke-1, konstan ke-2, dan seterusnya. Kalian bisa lihat juga hingga kalian bisa lihat juga untuk yang berikutnya juga ada. Nah, di sini bisa lihat kan kalian untuk surplus, ada istilah surplus nih, surplus C12, surplus C13, surplus C14. Ini kenapa bisa ada yang namanya surplus? Karena di sini itu tadi kan terlihat bahwa yang C12, C13 ini konstannya tuh si faktor select-nya tuh bernilai negatif. Nah, maka di sini ada istilah surplus. Itulah untuk mengapa sih kok bisa ada surplus dari si faktor select-nya tuh. Nah, untuk artifisialnya di sini karena di sini tadi ada faktor select-nya tuh bernilai negatif sehingga membutuhkan bantuan untuk variabel artifisialnya itu sendiri. Nah, di sini gunanya artifisial itu bernilai yang tak terhingga besarnya, tapi memiliki nilai. Nah, di sini untuk artifisialnya dari konstan ke-12, artifisial konstan ke-13, dan artifisial konstan ke-14. Nah, seperti itu. Kalian bisa dilihat juga di sini untuk rasionya, kalian bisa lihat untuk nilainya. Ada big M, ini menggunakan metode big M. Nah, setelah itu kalian sudah selesai. Untuk di sini kalian dokumentasikan, jangan lupa. Nah, ini untuk yang tadi persamaannya nih. Nah, tuh ada X1, X2, X3. Di sini faktor select-nya. Jadi ini seperti sebagai pengulangan lah, pengulangan dari setiap format LPR yang sudah dimasukkan. Nah, ini berupa seperti ini di WinKSP-nya. Ini ada bahasan iterasi ke-1 dan nanti bisa dilanjutkan lagi ke iterasi berikutnya. Sehingga mendapatkan iterasi yang paling optimal nilainya, itu iterasi terakhir. Kemudian selanjutnya bisa kalian pilih lagi. Simplex iteration. Kalian pilih simplex iteration dulu. Setelah itu kalian next iteration atau iterasi berikutnya lah. Kita lihat dulu. Nah, ada iterasi kedua. Kalian juga jangan lupa lagi dokumentasikan semuanya. Sehingga bagian sini nih. Nah, bagian ratio. Jangan lupa ya. Kemudian simplex iteration lagi pilih. Next iteration lagi, iterasi ketiga. Jangan lupa kalian dokumentasikan lagi. Untuk di lampiran. Kemudian next iteration lagi. Yang iterasi keempat, jangan lupa didokumentasikan lagi. Kemudian next iteration lagi, iterasi kelima. Selanjutnya next iteration lagi, iterasi ke-6. Dan next iteration lagi. Ternyata dari metode simplex ini telah selesai. Nah, berarti untuk yang paling optimal itu berada di iterasi ke-6. Oke, tinggal kalian pilih oke saja ini dari dialog box ini. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh tahapannya gitu. Untuk setiap tahapan isinya tuh tinggal kalian pilih solve and analyze, terus baru solve and display steps gitu. Tapi berhubung kalian juga di sini juga harus melampirkan dari foto awal dan akhir di panduan, berarti kalian masukkan juga untuk awal dan akhirnya. Awal iterasi, iterasi ke-1 dan iterasi yang terakhir, iterasi ke-6 di sini ya. Tapi untuk di lampiran kalian jangan lupa untuk mendokumentasikan semuanya.
Di sini juga ada bacaan banyak di lampiran seluruh iterasi linear programming di WinKSB 2.0. Jangan lupa kalian semua dimasukkan. Tapi berhubung itu baru menerapkan semua iterasi-iterasi yang ada, nah selanjutnya kalian juga harus kan memperoleh throughputnya itu berapa gitu, dan serta kuantitas yang perlu diproduksi itu berapa kan tadi belum terlihat lebih ringkas itu. Nah, kita bisa lihat lebih ringkasnya menggunakan tanda yang icon orang ini nih, satu orang. Tekan run aja. Nah, diperolehlah seperti ini. Dan itu adalah berupa hasil akhir dari iterasi. Dan ini udah selesai ya sampai sini. Emang nanti kalian juga mempraktekannya secara langsung juga nanti. Selamat mencoba juga, dan jangan lupa juga untuk like dari video ini ya, dan komen juga kalau misalkan ada pertanyaan di YouTube Sisprot. Nah gitu aja, mungkin apabila ada yang belum diketahui kalian boleh bertanya langsung ke asistennya masing-masing, ataupun bisa bertanya langsung ke akang PJ modul 2 serta TTT PJ modul 2. Nah di sini kalian juga bisa lihat untuk yang kuantitas yang harus diproduksi itu untuk yang X1 ini atau produk yang satu ini kan MTTB. Nah ini berarti 100, ini bukan 100 itu koma ya, bukan titik gitu. Ini tuh 100, X2 itu 100 juga atau MTTK nya, satu X3 nya itu 239,3355. Nah itu berarti 240 di belakang ke atas, nanti dimasukin di paduannya. Untuk throughputnya tuh dari function maksimasinya ini 15 juta 6.940. Nah ini 0,00 tidak perlu dihitung. Nah itu kesimpulan dari tutorial WinKSB untuk linear programming. Sekian yang telah Akang sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan selamat menjalankan praktikum modul 2 OPT atau Optimized Production Technology dengan totalitas, dan semoga nggak ada yang terlambat juga untuk pengajaran laporannya atau pengumpulannya. Sekian yang akan dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.